Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar bersama mengenai penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Perhatikan materi secara seksama ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan terlebih dahulu mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kompetensi dasar 3.1. Menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry diharapkan peserta didik mampu menelaah bentuk penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia dengan baik. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, kita akan mengulang sedikit materi dari minggu lalu, yakni tentang VOC. Setelah VOC bubar, kekuasaan atas wilayah Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Belanda atau Pemerintah Republik Batak. Pegawai VOC kemudian menjadi pegawai dari pemerintah Belanda. Dengan demikian, sejak 1 Januari 1800, Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Hal ini kemudian memunculkan penyebutan Hindia Belanda untuk wilayah Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan yang baru, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil alih segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh VOC. Hal ini menandai dimulainya masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada bagian pertama, yakni materi yang terkait dengan dua tokoh besar, yakni Raja Willem V dan Louis Napoleon. Pemerintahan Republik Batak. Pada tahun 1795, muncul kelompok patriot yang terpengaruh oleh revolusi Perancis. Mereka menganut 3 semboyan, yakni liberté, égalité, dan fraternité. Karena paham inilah, kaum patriot menghendaki negara kesatuan. Bertepatan dengan hal ini, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis berhasil menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda berhasil dikuasai Prancis dan dibentuklah pemerintahan Republik Batak pada tahun 1795 sampai 1811 yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja Willem V di Inggris kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan Surat-Surat Kemp, yang berisi penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kemp inilah, Inggris mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda. Untuk menanggapi hal ini, Prancis juga bertindak dengan cepat. Prancis mengirimkan Herman Willem Daendels untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan yang dilancarkan oleh Inggris. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels 1800 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan seorang patriot dan menganut paham liberal. Ia merupakan kaum muda yang berasal dari Belanda yang terpengaruh oleh ajaran revolusi Prancis, sehingga setiap melakukan pidatonya, ia selalu mengutip semboyan dari revolusi Prancis. Tugas utama dari Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Keinginan utama dari Daendels adalah memberantas praktik feodalistik yang berada di tanah Jawa. Kebijakan-kebijakan Daendels diterapkan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pertahanan, bidang pemerintahan, bidang peradilan, dan bidang sosial ekonomi. Kebijakan Herman Willem Daendels. 1. Di bidang pertahanan. 1. Menambah prajurit. Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. 2. Membangun benteng. Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng Master Cornelis yang digunakan untuk menandakan suatu kekuasaan. Ketiga, jalan raya. Daendels membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kedua, di bidang politik.
1. Merubah adat Jawa. 2. Membatasi kekuasaan raja. Ketiga, membagi Jawa menjadi 23 wilayah atau 23 keresidenan. Di antaranya 1. Tegal, 2. Bagelen, 3. Banyumas, 4. Cirebon, 5. Priangan, 6. Karawang, 7. Bogor, 8. Banten, 9. Batavia, 10. Surakarta, 11. Yogyakarta, 12. Banyuwangi, 13. Besuki, 14. Pasuruan, 15. Kediri, 16. Surabaya, 17. Rembang, 18. Madiun, 19. Pacitan, 20. Jepara, 21. Semarang, 22. Kedung, 23. Pekalongan. Keempat, merubah Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur yang didasarkan pada Dekrit 18 Agustus 1808. Kelima, kedudukan bupati diubah sebagai pegawai pemerintah yang digaji. Ketiga, di bidang peradilan. 1. Dendels menerapkan 3 jenis peradilan, di antaranya peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk orang pribumi dibentuk pada setiap prefektur, misalnya Batavia, Surabaya, dan Semarang. Kedua, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang Eropa dan orang Timur Asing. Keempat, di bidang sosial ekonomi. 1. Memaksakan berbagai perjanjian. Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, yang intinya ingin melakukan penggabungan banyak daerah untuk dimasukkan kepada wilayah pemerintahan kolonial. Kedua, pemungutan pajak dan penjualan tanah. Ketiga, penanaman tanaman pasar. Keempat, penyerahan wajib. Pemerintahan Jansen 1811. Jan Willem Jansen. Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal Tanjung Harapan di Afrika pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Sehingga pada tahun 1810, Jansen diperintahkan untuk pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Untuk menanggapi hal itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, mengirim Raffles dari Penang ke wilayah Jawa. Tidak lama setelah Jansen memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Pemerintahan Jansen di Hindia Belanda hanya bertahan beberapa bulan saja. Pada 4 Agustus 1811, dengan 60 kapal, armada Inggris mendaratkan pasukannya di Batavia. Setelah beberapa minggu, yakni pada 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai Inggris. Jansen mundur ke Semarang bergabung dengan Legiu Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris berhasil memukul mundur Jansen. Sehingga Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Pada 18 September 1811, Jansen menyerah kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penandatangan kapitulasi Tuntang di Salatiga. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Thomas Stamford Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles, ia menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan dan diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Ketiga, tanah milik pemerintah, sehingga rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berdasarkan 3 prinsip yang telah diterapkan oleh Raffles, maka memunculkan peraturan-peraturan baru, baik itu pada bidang pemerintahan maupun pada bidang perekonomian. Kebijakan di bidang pemerintahan. Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan,
2. Menjalin hubungan dengan penguasa lokal. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Dengan realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Ketiga, menyerang Yogyakarta. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan Istana Kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Raffles mengambil kesimpulan bahwa Sultan Hamengkubuwono II merupakan seorang yang keras dan tidak mungkin untuk diajak bekerja sama. Oleh karena itu, Raffles menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II untuk turun tahta. Sultan Hamengkubuwono II berhasil diturunkan dan mengangkat Sultan Raja sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Kontrak dengan Sultan Hamengkubuwono III didasarkan pada usaha Inggris untuk membantu Sultan Hamengkubuwono III naik tahta. Kontrak yang ditetapkan berisi beberapa hal sebagai berikut. 1. Sultan Raja sebagai Hamengkubuwono III. 2. Pangeran Natakusuma sebagai Pakualam I dengan wilayah tersendiri. Ketiga, Hamengkubuwono II dan Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. 4. Harta milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dimiliki oleh Inggris. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Pajak tanah atau land rent. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian menjadi peletak dasar berkembangnya perekonomian uang. Kebijakan ini terkait dengan status tanah sebagai faktor produksi. Pajak dipungut secara perorangan, jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Namun, sayangnya pajak tanah atau land rent ini tidak cukup berhasil karena beberapa kendala, antara lain bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia belum mengenal sistem ekonomi uang. 2. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi digantikan dengan penyerahan uang. Ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Keempat, penghapusan monopoli. Kelima, desa sebagai unit administrasi penjajahan. Ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka, sehingga desa akan lebih berkembang. Hal ini kemudian menyebabkan produksi juga akan meningkat, hidup rakyat bertambah baik, sehingga penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Dominasi pemerintahan Belanda. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal dibentuk oleh Pangeran Willem VI dengan anggota Cornelis Theodorus, Arnold Ardian, dan Alexander Gerard. Pangeran Willem VI mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan pada tahun 1815. Salah satu pasalnya, pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Berbekal ketentuan undang-undang inilah, ketiga komisaris jenderal berangkat ke wilayah Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi kebijakan Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1818. Sesampainya di sana, terdapat banyak permasalahan dan pertentangan antara kelompok liberal dan kelompok konservatif. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedangkan kaum konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Karena ada permasalahan dan pertentangan antara kedua kaum inilah, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk
berusaha di tanah jajahan. Pada 22 Desember 1818, Van der Capellen diangkat sebagai Gubernur Jenderal. Ia menerapkan berbagai kebijakan, di antaranya sewa tanah, menghapus peran penguasa lokal, dan menerapkan pajak yang cukup memberatkan rakyat. Karena kebijakan yang dilakukan oleh Van der Capellen inilah, timbul banyak proses dan mendorong terjadinya suatu perlawanan. Van der Capellen kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Ducus Gysignus. Ducus Gysignus berusaha membangun modal dan meningkatkan ekspor. Sayangnya, usaha untuk meningkatkan ekspor ini tidak mampu berjalan lancar, mengingat kondisi rakyat yang miskin untuk menyediakan bahan ekspor yang tidak memungkinkan. Tanah jajahan krisis dan kas negara induk kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan, sebagai contohnya Perang Diponegoro. Pengeluaran keuangan menjadi tidak terkontrol. Untuk mengatasi hal inilah, maka diperlukan lembaga keuangan yang berkompeten. Raja Belanda akhirnya mengeluarkan oktrooi. Dengan oktrooi ini, dibentuklah De Javaanse Bank pada tanggal 9 Desember 1826. Berdasarkan surat keputusan nomor 25, 24 Desember 1828, maka dikeluarkanlah akta pendirian De Javaanse Bank oleh Ducus Gysignus. Pembentukan bank ini merupakan bentuk dukungan raja terhadap rencana pelaksanaan tanam paksa di Hindia. Masa pemerintahan Van den Bosch. Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertugas meningkatkan pemasukan keuangan negara Belanda. Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa dengan mewajibkan rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian atau in natura, khususnya kopi, tebu, dan nila. Beberapa ketentuan pokok tanam paksa diantaranya 1. Penduduk menyediakan tanah untuk tanaman yang laku dijual atau diekspor ke Eropa. 2. Tanah ditanami bebas pajak. 3. Masalah karena alam ditanggung oleh pemerintah. 4. Penduduk bekerja untuk Belanda. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun, pabrik, atau pengangkutan lain yang berkepentingan untuk membantu Belanda. Dalam praktiknya, sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan, di antaranya adanya kultur prosenten atau bagian yang diterima para pegawai apabila menyetor hasil melebihi ketentuan. Kedua, beban pajak ditanggung petani. Ketiga, pembebanan kerugian panen. Pembebanan kepada para petani atas kerugian atau kerusakan akibat gagal panen. Dalam pelaksanaannya, tanam paksa akhirnya menyebabkan terjadinya kemiskinan, kelaparan, dan kematian di beberapa daerah di Indonesia. Akibat muncul tanam paksa ini, beberapa golongan seperti golongan humanis yang peduli kepada kemanusiaan melakukan penolakan. Beberapa penolakan tanam paksa dituangkan dalam beberapa buku. Contohnya, buku Mark Haveler, karya De Decker, dan buku Zwicker Contractor, karya Frans van der Broek. Akibat adanya penolakan-penolakan inilah, lambat laun tanam paksa mulai dihapuskan satu persatu. Politik pintu terbuka. Dengan kemenangan golongan liberal di parlemen Belanda, maka mulai ditetapkan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini ditandai dengan masuknya modal asing ke Indonesia. Berlakunya politik ekonomi liberal dilandasi beberapa undang-undang, di antaranya tahun 1867, Undang-Undang Perbendaharaan Hindia Belanda, yang menyatakan bahwa anggaran belanja Hindia Belanda harus ditetapkan dengan undang-undang dan atas persetujuan parlemen Belanda.
Kedua, tahun 1870, Undang-Undang Gula, berisi kesepakatan bahwa tanaman tebu sebagai tanaman monopoli pemerintah berangsur-angsur akan dihilangkan, sehingga di Pulau Jawa dapat diusahakan oleh pengusaha swasta. Ketiga, tahun 1870, Undang-Undang Agraria, berisi tentang pertanahan. Ada dua jenis tanah, yakni tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah desa yang sifatnya tidak bebas. Kedua, pengeluaran surat tanah. Ketiga, swasta dapat menyewa tanah. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 adalah untuk melindungi petani agar tidak kehilangan hak milik atas tanahnya, serta membuka peluang bagi orang asing untuk menyewa tanah di wilayah Indonesia. Akibat dari munculnya politik pintu terbuka ini adalah pembukaan perkebunan oleh pihak swasta asing. Mereka membuka perkebunan misalnya tembakau, kopi, teh, kina, karet, serat nanas, dan kelapa sawit. Selain perkebunan, mereka juga mengembangkan usaha pertambangan. Contohnya, pertambangan minyak di Sumatera dan Kalimantan. Dampak yang dimunculkan. 1. Tanaman ekspor meningkat. Berlakunya sistem usaha swasta memberikan keuntungan bagi bangsa Belanda. Meningkatnya tanaman ekspor seperti gula, kopi, teh, kopra, dan kina membawa kemajuan pada kondisi keuangan Belanda. Kedua, dikenalnya ekonomi uang. Sistem usaha swasta bagi bangsa Indonesia membawa dampak dikenalnya sistem ekonomi uang, yaitu diperolehnya uang tunai dari hasil sewa tanah. Ketiga, adanya sanksi hukuman. Banyak dari para pekerja perkebunan yang mengalami penderitaan. Hal ini karena mereka dipekerjakan sebagai kuli kontrak. Mereka diperlakukan kurang layak, digaji dengan sangat rendah dan disertai hukuman jika terjadi pelanggaran. Keempat, mundurnya kerajinan rakyat. Sistem usaha swasta ini membawa dampak negatif. Salah satunya, mundurnya kerajinan rakyat karena sarana tradisional digantikan dengan alat dan sarana yang lebih modern. Pelaksanaan sistem usaha swasta yang cukup merugikan Indonesia ini akhirnya mendapat kritik dari berbagai pihak, seperti kritik dari Van Deventer yang berjudul Kewajiban Suci atau Hutang Budi. Pandangan Van Deventer melahirkan politik etis pada tahun 1909. Politik etis menganjurkan pemerintah kolonial untuk melakukan irigasi, edukasi, dan emigrasi. Baik, setelah mendengarkan materi, silakan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. 1. Mengapa VOC mampu mendirikan kantor dagang di Indonesia secara meluas? 2. Bagaimana pengaruh tanam paksa terhadap perekonomian rakyat Indonesia? Ketiga, buatlah resum singkat dari materi penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Tugas bisa dikerjakan di buku tulis, lalu difoto ya. Pengumpulan tugas paling lambat tanggal 2 Agustus 2020 pukul 11.30. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kita akan ada dua kegiatan. Yang pertama, ulangan harian bab 1, pilihan ganda. Kedua, penjelasan materi bab 2 tentang melawan kolonialisme dan imperialisme, submateri perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.